Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Edu Nanas. Pada kesempatan kali ini, gua bakal coba bahas nih mengenai 8 jurusan Saintek dengan passing grade tertinggi yang ada di Universitas Airlangga atau biasa kita sebut sebagai UNER guys. Nah, sebelumnya gua mau ngingetin dulu nih guys, jangan lupa di like, komen, sama share video ini biar teman-teman kalian juga tahu informasinya guys. Dan jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian guys. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di nomor 8 ada statistika nih guys. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data guys. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bergelut dengan data nih guys. Statistika punya peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan guys. Karena data yang diolah berdasarkan ilmu statistika itu bakalan dijadiin dasar bagi perusahaan, pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya dalam mengeluarkan kebijakan, program, maupun produk-produk tertentu guys. Mantul kan? Nah, dengan statistika, kalian juga bakal bisa tuh meramalkan berbagai hal guys, seperti curah hujan, persebaran penduduk, bahkan baru-baru ini pihak Harvard University yang ada di Amerika tuh bisa memperkirakan jumlah orang yang positif corona di suatu negara tuh guys. Nah, kemudian untuk prospek kerja lulusan statistika itu sangatlah luas guys, karena hampir semua instansi itu membutuhkan seseorang yang mengerti bagaimana caranya memperoleh dan mengolah data guys. Kalian bisa bekerja di berbagai sektor guys, bisa di sektor pemerintahan seperti BPS dan Bappenas, atau di sektor swasta, dan itu hampir di semua industri guys, mulai dari keuangan, perbankan, manufaktur, bahkan teknologi guys. Nah, kemudian untuk daya tampungnya nih guys, di statistika UNER sendiri itu ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri guys. Nah, untuk SNMPTN itu daya tampungnya adalah 20 orang, SBMPTN itu 30 orang, dan ujian mandiri itu 50 orang guys. Nah, kemudian untuk passing grade jurusan statistika UNAIR pada tahun 2019 itu 633 guys. Nah, kemudian di nomor 7 ada matematika guys. Program studi matematika mempelajari matematika murni guys, seperti aljabar, geometri, dan analisis matematika. Pokoknya itu lebih ke angka banget lah guys pokoknya. Tapi sejatinya yang membuat lulusan jurusan matematika unggul adalah kemampuan berpikirnya guys. Karena di jurusan matematika kalian memang dituntut untuk berpikir secara logis, sistematis, dan teliti guys. Bayangin aja kalau kalian gak teliti, kan bakal susah guys ngerjain soal matematika ya kan. Apalagi setingkat soal universitas guys. Jurusan ini memang cocok banget guys buat kalian yang suka otak-atik dengan angka guys. Meski peminatnya sedikit, sebenarnya ilmu matematika bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam bidang loh guys. Peluang kerja bagi lulusan matematika pun sangat luas guys, mulai dari di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar, di korporat sebagai analis, ahli statistika, ahli keuangan, hingga astronom dan aktuaris guys. Apalagi dengan bekal kemampuan berpikir anak matematika guys, otomatis pasti bakal dibutuhin banget tuh oleh semua perusahaan. Nah, untuk daya tampungnya sendiri, untuk SNMPTN itu ada 20 orang guys, SBM itu 28 orang, dan ujian mandiri 32 orang guys. Kemudian untuk passing grade-nya sendiri pada tahun 2019 itu 634 guys. Semangat ya. Nah, di nomor 6 itu ada ilmu gizi guys. Dari namanya aja udah kelihatan kan guys, kalau jurusan ilmu gizi itu mempelajari tentang gizi-gizi gitu guys. Lebih teoritisnya,
Jurusan ilmu gizi itu mempelajari keterkaitan gizi dengan kesehatan, pertumbuhan manusia, dan produktivitasnya guys. Selain itu, ilmu gizi juga mempelajari hubungan gizi dengan sektor pertanian, ekonomi, dan sosial budaya, serta kualitas manusia tuh guys. Di jurusan ini akan dipelajari zat gizi apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh dan berapa takaran idealnya tuh guys. Untuk prospek kerjanya sendiri cukup menjanjikan guys, karena di Indonesia ini isu kekurangan gizi masih banyak terjadi. Nah, dengan adanya upaya pemerintah untuk melakukan program perbaikan gizi sampai ke seluruh pelosok nih guys, maka peran para lulusan ilmu gizi sangat dibutuhkan. Jadi, kalau kalian milih prodi ini, kalian bisa tuh sekalian membantu kesehatan masyarakat Indonesia guys. Nah, yang masuk jurusan ini biasanya itu para perempuan guys, apalagi kan mereka bakal jadi ibu tuh. Nah, jadi mereka bisa tuh mengatur gizi yang cocok buat anak-anak dan suaminya. Jadi istri idaman banget kan? Hehe. Nah, kemudian lulusan ilmu gizi itu akan memperoleh gelar sarjana gizi nih guys, dan memiliki prospek kerja sebagai konsultan gizi tuh. Bisa di klinik, rumah sakit, dan puskesmas. Selain itu, jurusan ilmu gizi juga dapat berkarir di perusahaan yang bergerak di industri pangan seperti perusahaan pengelolaan makanan kaleng atau catering makanan diet guys. Nah, kemudian untuk daya tampung di Universitas Airlangga sendiri itu menyediakan kuota untuk SNMPTN 24 orang, SBM 36 orang, serta ujian mandiri itu 60 orang guys. Kemudian untuk passing grade-nya sendiri itu 638 guys. Kemudian di nomor 5 ada teknik biomedis guys. Teknik biomedis merupakan suatu cabang ilmu yang menggabungkan antara teknik dengan kedokteran nih guys. Di Universitas Airlangga sendiri, peminatan untuk teknik biomedis itu ada dua guys, yaitu biomaterial dan instrumentasi medis nih. Biomaterial itu mempelajari mengenai material-material apa nih yang cocok buat menunjang kesehatan manusia, yang bisa menggantikan komponen-komponen tubuh manusia yang sudah rusak guys, seperti implan-implan gitu tuh contohnya. Nah, di biomaterial ini juga bakal mempelajari tentang rekayasa jaringan tuh guys. Nah, jadi lebih banyak berhubungan sama tubuh manusia deh pokoknya. Nah, sedangkan untuk instrumentasi medis itu kalian bakal lebih fokus ke alat-alat medis tuh guys. Jadi gampangannya, kalian bakal bisa nih buat berbagai alat medis yang menunjang pengobatan medis guys, seperti alat-alat terapi kesehatan guys. Selain itu, di instrumentasi juga bakal belajar tuh tentang software kesehatan guys. Jadi kalian nanti bakal bisa nih bikin aplikasi yang menunjang kesehatan tubuh manusia guys. Untuk prospek kerjanya sendiri masih sangat menjanjikan nih guys, karena memang masih sedikit universitas yang ada di Indonesia yang membuka jurusan ini guys. Nah, untuk jenis-jenis pekerjaannya, kalian bisa jadi praktisi, pelaku bisnis alat-alat medis, peneliti, dan konsultan atau manajer alat-alat medis guys. Nah, kemudian untuk daya tampung di Universitas Airlangga sendiri itu untuk SNMPTN 16 orang, SBMPTN 24 orang, serta jalur mandiri itu 40 orang guys. Memang masih sedikit karena itu merupakan jurusan baru guys. Nah, kemudian untuk passing grade-nya itu 641 guys. Di nomor 4 ada sistem informasi guys. Sistem informasi merupakan suatu cabang keilmuan yang menggabungkan antara ilmu komputer, akuntansi, manajemen, dan bisnis nih guys. Tapi konsen utamanya tetap di bidang ilmu komputernya ya, atau software-software gitulah pokoknya. Intinya sistem informasi ini lebih mengaplikasikan teknologi ke dalam bisnis guys. Nah, di jurusan ini kalian bakal diajarin nih tentang programming. Jadi kalian bakal bisa bikin berbagai aplikasi, web, dan platform-platform yang khususnya itu berkaitan dengan bisnis guys. Mantul kan, kalian bakal jago IT dan juga jago bisnis.
Untuk prospek kerjanya, lulusan sistem informasi itu bisa jadi web developer, software developer, sistem analis, berbagai hal lain yang berkaitan dengan IT serta bisnis guys. Nah, untuk daya tampung jurusan sistem informasi di Unair itu 20 orang untuk SNMPTN, 30 orang untuk SBMPTN, dan 50 orang untuk jalur mandiri guys. Kemudian untuk passing grade-nya itu 646 guys. Di nomor 3 ada jurusan farmasi guys. Jurusan farmasi adalah jurusan yang mempelajari segala hal tentang obat nih guys. Mulai dari bahan-bahannya, proses pembuatan, fungsi dan kegunaan, cara distribusi, serta pengelolaan stok obat nih guys. Seorang ahli farmasi bertanggung jawab untuk memberikan obat yang tepat untuk berbagai penyakit yang sudah didiagnosis oleh dokter guys. Bahkan tidak jarang apoteker itu menyarankan obat yang berbeda atau dosis yang berbeda dari yang diberikan dokter. Karena memang ahli farmasi seharusnya lebih paham obat daripada dokter guys. Setelah lulus dari jurusan farmasi dan bergelar sarjana farmasi, kalian masih harus melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi apoteker guys, agar mendapatkan gelar apoteker. Untuk prospek kerjanya sendiri itu cukup luas guys. Kalian bisa praktek sendiri di apotek atau buka apotek sendiri. Kalian juga bisa bekerja di rumah sakit dan instansi farmasi. Bisa juga tuh terjun ke industri perbuatan farmasinya sendiri, jadi peneliti, laboratorium klinik, dan masuk ke instansi pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan guys. Untuk daya tampungnya sendiri, farmasi Unair menyediakan cukup banyak kursi loh guys. Untuk SNMPTN ada 63 orang, SBMPTN ada 88 orang, dan jalur mandiri ada 99 orang guys. Tapi kalau kalian mau masuk ke farmasi Unair, kalian harus belajar lebih giat guys, karena passing grade-nya pada tahun 2019 adalah 657 guys. Oke, nomor 2 itu ada kedokteran gigi guys. Kedokteran gigi adalah ilmu mengenai pencegahan dan perawatan penyakit atau kelainan pada gigi dan mulut melalui tindakan tanpa atau dengan pembedahan guys. Intinya itu konsen pada gigi dan mulut guys. Nah, tapi untuk jadi dokter gigi itu nggak cukup kalian kuliah S1 doang guys. Memang pada tahap pertama kamu harus melewati jenjang pendidikan sarjana hingga meraih gelar sarjana kedokteran gigi. Nah, kemudian kalian harus mengikuti program profesi kedokteran gigi yang dikenal dengan istilah koas guys. Pada masa koas, kamu akan praktik tuh di rumah sakit atau klinik gigi. Nah, setelah lulus koas, kamu baru bisa tuh buka praktek dokter gigi sendiri. Untuk prospek kerjanya sudah jelas kan kalau kalian bakal jadi dokter gigi. Hehe. Nah, kalian bisa tuh buka praktek sendiri, bekerja di rumah sakit, instansi pemerintahan, dan lain-lain yang membutuhkan dokter gigi guys. Kemudian untuk daya tampung di Universitas Airlangga itu ada 36 orang untuk SNMPTN, 54 orang untuk SBMPTN, dan 90 orang untuk jalur mandiri guys. Kemudian untuk passing grade-nya itu adalah 671 guys. Oke, kita ke nomor 1 nih guys, yaitu jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran, siapa sih yang gak kenal jurusan itu? Jurusan yang banyak diidam-idamkan para pelajar di Indonesia nih, udah jelas bakal jadi jurusan paling susah ditembus dimanapun universitas yang membuka jurusan kedokteran guys. Ilmu kedokteran tingkat perkuliahan itu terfokus pada keseimbangan tubuh guys. Kamu tidak cukup hanya mengenal, tapi kamu juga harus memahami fungsi dari benda-benda dan roda-roda mesin yang ada di dalam tubuh manusia guys. Dan juga interaksinya hingga dapat berfungsi dengan penuh guys. Ketika mempelajari penyakit yang menyerang suatu organ, kamu harus bisa tuh mengkoneksikannya dengan kondisi organ-organ lain, bahkan menganalisisnya sampai tahapan sel. Cukup ribet bukan kedengarannya?
Tapi karena memang jurusan kedokteran ini lulusannya sangat dibutuhkan dan penghasilannya itu tidak usah ditanyakan lagi guys. Makanya jurusan ini sangat populer di kalangan pelajar. Tapi tahapan jadi dokter gak mudah loh guys. Paling cepat kalian bisa menyelesaikan pendidikan agar jadi dokter itu 6 tahun guys. Jadi pertama kalian harus menjalani pendidikan dokter pada jenjang S1 guys. Kemudian kalian harus mengikuti pendidikan keprofesian. Dan setelah lulus masih harus mengikuti internship agar mendapatkan surat izin praktek guys. Panjang banget bukan? Nah, tapi setelah lulus, kalian itu bisa milih mau lanjut ke pendidikan dokter spesialis apa mau membuka praktik sebagai dokter umum. Kalau kalian mau lanjut ke dokter spesialis, otomatis sekolah kalian bakal makin lama lagi tuh guys. Haha. Nah, kemudian untuk daya tampung kedokteran di Universitas Airlangga itu menyediakan cukup banyak kursi guys. Nah, ada 50 orang buat SNMPTN, 75 orang buat SBMPTN, dan 125 orang buat ujian mandiri guys. Tetapi nggak mudah loh buat masuk kedokteran UNAIS karena passing grade-nya itu 726 guys. Oke, sekian dulu guys pembahasan 8 jurusan terbaik yang ada di Universitas Airlangga. Nah, tapi sebelumnya gue mau ingetin lagi nih, kalau 8 jurusan terbaik ini gue ambil dari 8 jurusan dengan passing grade tertinggi yang ada di Unair, khususnya pada Saintek guys. Ditunggu ya untuk yang soshum. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.